Nah, jadi di sini kita melihat ya bagaimana peranan seseorang yang disebut dengan sistem analis gitu ya. Nah, jadi sistem analis ini apa ya sudah banyak sekarang jabatan yang menjabat sebagai sistem analis. Jadi kedudukan dari sistem analis ini memantau gitu ya sistem secara menyeluruh. Ya misalnya kan bagaimana uh, penerapan sistem e-banking misalnya ya, pada suatu bank itu ada jabatan orang yang menganalisa ya penerapan sistemnya disebut dengan orang yang disebut dengan sistem analis ya. Begitu juga misalnya sistem KRS USU ya. Itu ada yang menjabat yang menjabat analisa ya atas penerapan sistem pengisian KRS. Nah, jadi di situ peranan dari sistem analis ini akan kita lihat dan kedudukan sistem analis ini boleh juga dijabat oleh orang berlatar belakang akuntansi ya. Nah, jadi bukan hanya berlatar belakang sistem informatika ya. Tapi memang syarat dari yang menjabat dari sistem analis ini itu adalah orang yang menguasai sistem informatikanya. Nah, jadi yang punya kemampuan programming ya, kemampuan menggunakan paket bahasa sistem ya, yang mampu menggunakan bahasa program gitu ya. Nah, jadi ya, berlatar belakang informatika ya, tapi bukan berarti orang akuntansi itu nggak bisa ya. Nah, kenapa ya? Karena kita pelajaran sistem manajemen database ada, gitu ya. Itu juga pelajaran analisa perancangan sistem itu pun ada, gitu ya. Dan dalam hal ini akan kita lihat bagaimana peranan dari sistem analis di sini. Nah, jadi di sini kunci dari sistem analis di sini ya bisa dalam jabatannya bisa berupa namanya TPS atau disebut dengan Transaction Processing System atau dari bahasa lainnya Transaction Processing System ini disebut juga dengan apa ya bagian siang ya sistem informasi. Nah itu ya jadi jabatan yang paling bawah memang gitu ya. Yang paling bawah kedudukannya sebagai pengguna dari sistem gitu ya. Kemudian juga ada namanya Office Automation System ya. Kemudian Knowledge Work System. Nanti akan kita lihat apa saja area mereka gitu ya. Kemudian juga ada yang menjabat sebagai Management Information System MIS gitu ya. Ada yang di SS, ada yang IS expert ya, ada yang eksekutif, ada GDSS, ada Computer Supported Collaborative Work System. Nah, inilah dia kedudukan dari sistem analis itu. Dia berada di level pimpinan, ya, level strategik, di level middle, menengah dari perusahaan. Itulah dia expert system, decision support system, dan management information system. Ada juga yang menjabat sebagai knowledge level, ya, knowledge level dan bagian paling bawah itu tadi, yaitu disebut dengan operational level atau disebut dengan TPS atau disebut dengan accounting information system ya. Nah, inilah hierarkinya kita lihat ya. Jadi pada operational level tugasnya apa? Ya tugasnya dia memproses data untuk transaksi rutin. Misalnya apa? Bayar listrik, ya kan? Itu di jurnal ya. Membayar gaji pegawai, ya membayar pajak, PPh, ya kan membayar menjurnal laporan keuangan itu tugasnya siapa? Tugasnya orang yang punya jabatan yang namanya TPS ya. Nah, dan juga dia ada batasannya, boundary-nya yang dikendalikan oleh pimpinannya ya, dan juga mendukung aktivitas operasi harian perusahaan. Nah, itu ya. Contohnya itu tadi lah bagian gaji, bagian inventory ya. Itu semuanya disebut dengan TPS ya. Sedangkan Office Automation System itu fungsinya adalah mengolah kata. Nah, jadi yang word processing ya, mengurus spreadsheet ya, atau juga Excel, kemudian electronic scheduling ya, kemudian juga membuat email conferencing itu semuanya adalah Office Automation System ya. Kemudian knowledge work system ya, jadi profesional yang berkaitan dengan sebagai saintis ya. Nah, jadi orang akuntansi di mana ini? Nah, jadi orang akuntansi kira-kira di bagian mana? Ada yang bisa menjelaskan? Apakah di MIS, apakah di DSS, apakah di IS, ada ISS, atau GDSS, silakan. Di Transaction Processing System ya, Pak? Ya, betul. Jadi orang akuntansi itu kedudukannya di
transaction processing system, akuntan, ya, payroll, bagian tax, gitu kan? Itu kan semuanya jabatan yang familiar ya di kedudukan di akuntansi, dan dibutuhkan sarjana akuntansi untuk bisa membukukan perpajakan, katanya kan di koran. Nah itu menunjukkan levelnya adalah level TPS ya, transaction processing. Nah, diperlukan orang yang bisa menyajikan laporan keuangan. Nah, berarti apa itu? TPS ya, SIA gitu kan. Nah, jadi jabatannya SIA. Makanya jabatan lainnya diduduki oleh orang informatika ini kan, office automation ya. Itu manajemen informatika gitu kan, knowledge work system manajemen informatika, MIS manajemen informatika ya, ISS juga manajemen informatika dari STMIC gitu ya, Sekolah Tinggi Informatika ini semuanya. Secara apa gitu ya, secara keilmuan ya. Tapi bisa aja kalau mau akuntan itu menduduki manajemen information system, syaratnya bisa. Ya, syaratnya itu tadi bisa menguasai bahasa pemrograman gitu ya, bisa punya pengalaman kerja lah paling banyak ya. Jadi dia bisa menduduki jabatan ini ya. Dan teknologi yang terkait dengan sistem itu ya sekarang ya e-commerce ya, yang ini udah mulai apa gitu ya, udah mulai, bukan udah mulai lagi, tapi udah apa ya, sudah harus gitu kan. Kita mau transfer bank aja nggak perlu KTM gitu kan, cukup dari aplikasi kan, dari e-banking gitu kan. Kita mau ngisi KRS nggak perlu lagi ngisi formnya manual ya kan, dari rumah aja udah bisa kan ya. Artinya di situ web sistemnya udah berfungsi gitu kan. Kita mau bayar SPP, perlu nggak ke bank sekarang bayar SPP? Bayar SPP, perlu nggak ke bank? Enggak, Pak. Nggak perlu lagi kan gitu kan, cukup dari rumah aja. Nah, cukup dari rumah kita transfer my banking ya kan, pakai punya ayah punya ya Pak, atau punya abang yang punya atau kakak yang punya, udah bayar SPP gitu kan. Lantas kita masuk, apalagi sekarang sudah sistemnya kode billing ya kan, pakai billing. Ketika billingnya ada masanya ya kan, billingnya itu dibayar, maka kita udah lunas, maka kita bisa buka portal kan gitu kan. Itu semuanya menunjukkan yang apa ya, web sistemnya udah berjalan ya, dan juga e-commerce-nya sudah berjalan ya, wireless gitu ya. Apa-apa sekarang udah wireless tanpa kabel ya. Kita mau nyetak dokumen pakai print gitu kan, printnya udah wireless. Kita tinggal masuk folder, kita isi email gitu kan, yang penting ada jaringan internet ya kan. Kalau nggak ada jaringan kita bisa nyetak jarak jauh, lagi di Sidempuan gitu kan, mau nyetak di rumah gitu kan, bisa dicetakkan ya, pakai teknologi wireless. Isi email email printer, lantas kita ngeprint gitu kan dari jarak jauh. Nah, mau yang di print yang di mana itu bisa kita set ya, jadi nggak perlu apa ya, kabel gitu ya. Open source gitu ya. Ya, sekarang eranya open source ya. Sistem yang nggak beli lagi gitu kan, tinggal install ya, tinggal pakai, tinggal bayar gitu kan, open source gitu kan. Nah, kalau kita mau pakai Zoom itu kan apa ya, udah tersedia gitu kan. Nah, itulah ya. Dan dalam apa ya, dalam kedudukannya inilah dia. Di level semuanya ini sudah wireless system ya, sudah ERP, ya sudah e-commerce, makin menguat sekarang. Artinya kita sudah mulai meninggalkan yang serba manual tadi, gitu kan. Dan benefit dari e-commerce ini ya meningkatnya kepedulian ya akan kegunaan layanan produk industri perorangan atau juga grup. Kemudian layanannya bukan lagi hanya sebatas jam kerja ya, tapi udah 24 jam. Ya, kemudian juga punya useful ya. Kemudian usability, interface design-nya punya manfaatnya. Nah itu. ERP, ya Enterprise Resource Plan. Nah, di sini kita ERP ini ya makin populer lah pada saat ini ya. Nah, kita kalau belajar mata kuliah SIA gitu kan, itu yang dikatakan dengan sistem akuntansi itu ada berapa? Atau ada berapa subsistem SIA? Silakan, siapa bisa menjelaskan? Christine, Devina, silakan. 3 subsistem, Pak. 3 ya, apa saja itu?
Sistem pemrosesan transaksi mendukung proses operasi bisnis harian, sistem buku besar, sama sistem penutup dan pembalikan. Itu dari buku siapa? Dari Google, Pak. Dari Google ya. Nah, kalau secara teori ya, kalau buku SIA itu buku SIA buku apa yang pakainya? Pakai buku siapa? Buku SIA. Salemba, Pak. Nah, ya Pak, enggak apanya pengarangnya. Romney and Stenbart ya. Romney and Stenbart. Nah, jadi dalam bukunya Romney and Stenbart itu, SIA itu 5 subsistemnya. Apa itu? Pertama revenue cycle ya. Siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan ada berapa subsistemnya lagi? Nah, siapa bisa menjelaskan revenue cycle itu apa sih subsistemnya? Silakan. Siklus pendapatan itu terdiri dari sales system dan cash receipt system. Ya, sistem pendapatan, nah, sistem penjualan dan sistem penerimaan kas. Itulah namanya revenue cycle. Yang kedua apa? Expenditure cycle ya, siklus pengeluaran. Expenditure cycle itu ada berapa? Ada 2 juga, purchase system dan cash disbursement system. Nah, itu bisa dibaca ya di buku Romney. Kalau nggak tahu gitu, itu nanti kalau kita ngelamar pekerjaan, ditanya itu. Ya, kalau kita nggak tahu subsistem SIA, ya bagaimana kita mau melamar pekerjaan dari akuntan, gitu kan? Nah itu. Jadi yang pertama adalah revenue cycle, ya. Yang kedua adalah expenditure cycle. Yang ketiga adalah production cycle, ya. Sistem siklus produksi, ya. Yang keempat human resource cycle, ya, atau financing cycle. Yang kelima, nah itu baru yang disebutkan tadi, general ledger and reporting system. Sistem buku besar dan pelaporan. 5 ya, jadi bukan 3. Nah, itu. Wilkinson juga menyatakan 5. Romney and Stenbart juga menyatakan 5. Itu pakar-pakar SIA ya. Nah, jadi apabila kelima itu bisa digunakan secara bersamaan, ya kan, maka membentuk apa yang disebut namanya adalah ERP ya, Enterprise Resource Planning. Nah, itu ya. Eranya sekarang era ERP. Ya, kalau kita beli aplikasi GL, beli aplikasi apa ya? Aplikasi laporan keuangan apa yang populer sekarang ini? Aplikasi laporan keuangan. Ada yang tahu? Accurate ya, Pak. Nah, Accurate. Nah, Accurate itu udah nyatu dia menunya kan. Menu salesnya ada, ya kan? Menu inventory-nya ada. Ketika kita mengubah menu inventory, kita menginput menu inventory, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah expenditure cycle-nya berubah, gitu kan. Kemudian neraca berubah, kan semuanya berubah. Ya, karena kita satu kali isi, yang lain menu-menu lain berubah. Itulah namanya ERP. Nah, ya. Jadi ERP itu ya menu-menu akuntansi, menu-menu SIA tadi terintegrasi satu sama lain dalam berbagai level, ya, dari berbagai level manajemen dan juga dari berbagai fungsi yang berbeda. Integration of many, nah itu ya, kata kuncinya adalah integration of many information system. Nah itu ya. Contoh kalau perusahaan besar itu bank ya kan, bank Sumut itu pakai SAP, ya, bank Mandiri itu pakai Oracle. Nah, ya kan, SAP juga misalnya bank-bank besar itu perusahaan-perusahaan besar pakai SAP ya, punya anak cabang ribuan cabang ya kan SAP. Tapi kalau untuk skala menengah ke bawah, nah, anak cabangnya satu gitu ya, ya itu cukup pakai Accurate misalnya. Nah untuk kita S1 akuntansi wajib lah ya, bisa semuanya Accurate ya, udah bisa Accurate, udah bisa Accurate, Jadi udah bisa. Belum, Pak. Nah, nanti itu ya, mulai dari besok nanti belajarlah bagaimana Accurate itu. Nanti kita nggak menguasain ya kan, bagaimana penerapan ERP itu. Nah, jadi tolonglah, sekarang udah belajar enak ya kan, lewat tutorial YouTube udah bisa baca gitu kan. Nah, itu jadi nggak repot seperti dulu. Kalau dulu harus datangkan orang.
Apalagi kalau sekarang masa pandemi kan, bisa datangkan orang kan nggak enak ya. Nah, jadi nggak secure gitu ya, nggak prefer lah ya. Jadi bagusnya kita lihat-lihatlah tutorial gitu kan, lihat-lihat pembelajaran online. Nah, itu kan udah eranya sekarang ini. Nah, jadi itu. Kalau dari dosen ini berapa persen lah gitu kan. Kita hanya mau memotivasi untuk mahasiswa. Teknologi wireless juga ini ya. Jadi teknologi wireless baik itu voice, suara, video gitu kan, itu udah semuanya apa ya, sangat berkembang pesat, didukung oleh jaringan internet yang udah merata ya, udah langganan semuanya kan di rumah internet kan. Nah itu open source software ya, jadi di situ software-software yang Linux ya, yang dikembangkan Mozilla, Firefox dan sebagainya. Dan juga disinilah kebutuhan atas sistem analis. Nah, jadi orang yang sistem analis ini mengetahui mana yang mau diinstal, mana yang tidak, gitu kan? Mana yang perlu didesain ulang, ya bagaimana proses secara sistematik ya untuk mengimprovisasinya, gitu ya. Dan peranan dari sistem analis di sini itu bisa 3. Nah, jadi akuntan itu bisa sebagai konsultan, bisa sebagai sistem pendukung, bisa juga sebagai agent of change yang melakukan perubahan di perusahaan. Pak, kita bilangkan sama direktur ya bahwasanya laporan keuangan itu harus dirubah aplikasinya. Kenapa? Aplikasi sekarang hanya bisa input sales, nggak bisa input laporan keuangannya, nggak bisa sesuai dengan standar SAK ya atau standar IFRS. Itu kan peranan dari akuntan, gitu kan? Maka ya pimpinan akan menerima saran itu, gitu kan? Maka kedudukan akuntan sebagai agent of change di sini ya, agen perubahan. Berubahlah sistem pembukuannya, kan gitu kan? Berubahlah kasir. Nah, maka kasirnya training nantinya. Nah, itu ya. Dan kualitas dari sistem analis itu problem solver. Jadi kalau ada masalah yang bisa memecahkan masalahnya ya sistem analis ya. Bisa mengkomunikasikan, bisa juga memberikan strong personal dan professional etik, dan juga bisa self discipline and self motivate ya, bisa apa ya, bisa sebagai motivasi diri ya. Dan juga setiap sistem itu ada masanya ya, bukan nggak ada masanya, manusia juga ada masanya kan, dari kecil nanti baru balita, dari balita dewasa, dari dewasa orang tua, dari orang tua ya uzur, gitu kan? Itu kan siklus, gitu kan? Sama juga dengan sistem itu kan, setiap perusahaan itu ya sistemnya ada masa berlakunya kan, ada masa siklusnya, ada yang 20 tahun, tapi kebanyakan kalau misalkan terlalu lama juga berubahnya dari sistem lama ke sistem baru, terkadang mintanya 2 hari, 1 hari downgrade gitu kan. Nah, itu kebanyakan belum bisa transaksi Pak karena sistemnya lagi real time, lagi updating ya. Menunjukkan bahwasanya siklus itu ada masanya ya, sistem development life cycle. Nah, itu. Nah, kalau katanya sistem development life cycle ada berapa? Ada 8 ya. Ingat, ya, ada 8. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah, identifying problem. Nah, jadi ketika sudah kita ketahui masalah, maka kita bisa menentukan kebutuhan sistem. Yang namanya determining human information requirement. Nah, jadi menentukan kebutuhan sistem ya. Yang ketiga, menganalisa sistem. Oke. Yang keempat adalah mendesain dan merekomendasikan sistem. Ya kan? Yang kelima itu adalah mengembangkan dan mendokumentasikan prosedur. Ya. Yang keenam itu adalah menguji, testing ya. Dan menguji dan mengimplementasikan, itu ya. Dan yang ketujuh implementing. Nah, itu ya. Jadi ada 7 ini. Nanti dari 7 ada monitoring. Nah, itu ya. Sebenarnya ada 8 ini monitoring. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita mengikuti alur apanya ya, 7 ini. Dan kemudian kita lihat bahwasanya faktor manusia itu menentukan terhadap jalannya sukses atau enggak suksesnya sistem itu. Di mana capable atau tidak
capable ya human computer kita berinteraksi dengan sistem itu sangat menentukan. Kalau sistem itu nggak digunakan ya sama aja, gitu kan? Sistemnya canggih tapi nggak digunakan. Misalnya kenapa sistem tilang elektronik belum berani diterapkan atau belum ada letak di simpang-simpang. Kira-kira kenapa? Sistem tilang elektronik itu belum apa ya? Sekarang kan katanya kalau kita di lampu merah hati-hati, nggak usah main HP katanya kan. Di mobil nggak boleh main HP. Tujuannya apa? Supaya kecelakaan minim. Kenapa belum bisa semuanya? Kenapa belum bisa jalan? Ya disebabkan platnya, gitu kan? Platnya harus dirubah dari hitam ke putih. Nah itu ya. Yang nomornya baru hitam. Nah itu kan menunjukkan sistem itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Atau manusianya yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau manusianya yang menyesuaikan dengan kebutuhan sistem, maka itu tadi kita mengubah plat kendaraan dari yang plat hitam menjadi plat putih. Berarti kita menyesuaikan ke sistem. Ya, tapi kalau sistem yang menyesuaikan ke manusia, diterapkan sistemnya langsung kita ikut apanya, kan? Lampu merah ya berhenti, lampu merah yang nggak boleh main HP, ya kan? Kalau di jalan nggak boleh main HP, supirnya juga, gitu kan? Itu kita menyesuaikan dengan sistem. Ya, tapi kalau sistem menyesuaikan dengan manusia, ya itu tadi, ya kita ubah plat kendaraannya, kan gitu. Nah, jadi dalam siklus-siklus pengembangan sistem mengidentifikasi masalah, menentukan peluang dan tujuan. Itu ya. Bagaimana caranya kita tahu masalah? Interview, tanyain orang gitu kan. Ya kalau nggak kita interview, bagaimana mau tahu? Pak, kira-kira masalahnya apa? Gitu kan. Pak, kalau kendala dari penerapan aplikasi ini apa? Oh, kendalanya ini. Nah, itu semuanya kan adalah interview ya. Kemudian output ya, jadi melahirkan laporan yang namanya kelayakan. Jangan kita mengidentifikasi masalah, tapi kelayakannya nggak ada. Ya. Harus juga kita nilai ya kelayakannya. Gitu. Kemudian menentukan kebutuhan informasi. Ya, kebutuhan informasi apa? Dengan melakukan kuesioner, ya, observasi, prototype, ya, dan juga mempelajari siapa, bagaimana, di mana, kenapa, ya, kapan, ya, dari jalannya sistem. Kemudian menganalisa sistem, kebutuhan sistem. Jadi menganalisa kebutuhan sistem gimana sih? Kita mau menganalisa. Yang pertama kita buatlah data flow diagram, ya. Yang kedua kita buatlah data dictionary. Ini nantinya di topik kita berikutnya ya. Kemudian menganalisa struktur keputusan. Kemudian juga menyajikan kebutuhan proposal sistem. Kemudian fase desain. Fase desain itu apa? Mendesain prosedur backup, menghasilkan output ya. Lalu mengembangkan dan mendokumentasikan software. Ya, mengembangkan dan mendokumentasikan software. Lalu testing, menguji ya. Kita tes ya. Jadi jangan sistem itu dibuat tanpa diuji dulu ya, uji coba dulu. Resistensinya sejauh mana gitu kan. Kemudian juga mengimplementasikan dan juga mengevaluasi sistem. Nah, jadi aktivitasnya itu tadi ya, kita evaluasi sistemnya secara menyeluruh. Nah, jadi ini kalau dari hasil survei menunjukkan kebutuhan sistem baru 40% ya, tapi kalau minta maintain 60%. Jadi lebih banyak orang maintain aja gitu kan, update aja, atau juga iyalah update ya, tinggal upgrade katanya kan, upgrade sistem. Kan jarang orang, Pak kami sistem baru gitu ya, Pak kami perbaikan sistem, upgrade katanya. Sering orang bilang upgrade katanya kan. Nah ini. Jadi dampaknya ya maintain itu ya bisa kita menghapus, bisa juga menginstal ulang ya. Dan sumber daya yang dikonsumsi dalam siklus hidup pengembangan sistem itu ada semuanya fase-fasenya, waktunya ya. Nah itu. Dan juga bisa kita gunakan aplikasi ya untuk menerapkan itu, case tool namanya. Oke ya. Atau juga object oriented system analysis and design ya. Jadi kita memantau fase itu ya dengan object oriented system analysis ya. Atau juga dengan lainnya, agile approach, prototyping ya, ethics ya, project champion ya, soft system methodology, multi-view, itu semuanya bisa
dibaca ya, adik-adik sekalian. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Ya, nanti ada YouTube ya yang saya share sama adik-adik sekalian supaya ini bisa dijadikan diulang-ulang dan dibaca untuk dipahami ya. Ada, silakan kita mau diskusi. Cherry mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan. Baiklah, kalau nggak ada, saya kira itu ya, karena pun saya tadi banyak Zoom ya, dan ini kita sudahi aja lah ya, dan nantinya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti ada videonya ya, saya share ya untuk dipelajari ya. Baiklah, selamat siang, saya kira itu saja, dan kita akhiri ya pertemuan ini. Oke, baiklah, terima kasih ya, selamat siang dan salam sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.